Pernahkah kamu berjalan melewati sebuah rumah tua, lalu merinding tanpa alasan yang jelas, atau merasa ada yang mengawasi, padahal kamu sendirian? Di Surabaya, ada satu rumah yang bukan sekadar bangunan kosong. Ia menyimpan kisah yang tak pernah benar-benar diceritakan sampai tuntas. Rumah Darmo, tempat megah yang berubah jadi sarang misteri. Dan malam ini, kamu akan mendengar kisahnya. Tapi hati-hati, karena setelah ini, kamu mungkin tidak akan melihat rumah tua dengan cara yang sama lagi. Pada suatu malam yang tenang di kota Surabaya, terdapat sebuah rumah besar yang terletak di kawasan Darmo yang dikenal dengan kisah misteri yang menyelimutinya. Rumah Darmo, sebuah bangunan tua yang sudah berdiri lebih dari setengah abad. Terkenal di kalangan warga setempat, tak hanya karena ukurannya yang megah, tetapi juga karena kisah horor yang mengiringinya. Rumah ini awalnya dibangun oleh seorang pengusaha kaya bernama Pak Gunawan. Pada tahun 1950-an, ia membangun rumah ini untuk keluarganya, yang dikenal sebagai keluarga terhormat di Surabaya. Namun, tak ada yang menyangka bahwa rumah yang terlihat indah ini akan menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa misterius. Pada awalnya, keluarga Pak Gunawan tinggal dengan tenang di rumah tersebut, namun beberapa tahun setelahnya, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Dimulai dari suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, seperti suara langkah kaki yang berat dan pintu yang terbuka sendiri. Bahkan, ada beberapa laporan dari orang yang lewat di sekitar rumah yang mengatakan bahwa mereka sering melihat bayangan putih di balik jendela yang sudah lama tertutup rapat. Suatu malam, sebuah kejadian yang sangat mengerikan terjadi. Salah satu pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah tersebut, yang bernama Siti, menghilang secara misterius. Ia dilaporkan keluar malam untuk membeli beberapa bahan makanan, namun hingga pagi hari, ia tak kunjung kembali. Pihak keluarga dan tetangga segera mencari, namun tak ada jejaknya. Mereka hanya menemukan sepatu dan tas milik Siti yang tertinggal di halaman belakang rumah. Keesokan harinya, saat penyelidikan dilakukan, warga setempat mengungkapkan bahwa mereka mendengar suara tangisan di dalam rumah pada malam Siti menghilang. Beberapa orang bahkan mengklaim melihat sesosok wanita yang berlarian di halaman rumah, namun saat mereka mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Seminggu setelah hilangnya Siti, rumah itu mulai kosong. Keluarga Pak Gunawan meninggalkan rumah dan pindah keluar kota, meninggalkan segala harta benda mereka di dalam rumah. Mereka tak pernah kembali lagi. Rumah Darmo yang sudah lama ditinggalkan, kini menjadi tempat yang menyeramkan bagi siapapun yang berani mendekatinya. Beberapa orang mengklaim pernah mencoba masuk ke dalam rumah, hanya untuk merasakan hawa dingin yang tak wajar, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik dinding-dinding tua itu. Pada tahun 1980-an, beberapa pemuda yang penasaran dengan cerita-cerita tersebut mencoba untuk mengunjungi rumah itu. Mereka membawa kamera dan alat perekam untuk mencoba menangkap jejak-jejak keberadaan makhluk halus yang konon menghuni rumah tersebut. Begitu mereka memasuki rumah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pintu-pintu yang semula tertutup rapat tiba-tiba terbuka sendiri, dan suara berderak-derak terdengar seakan-akan ada yang berjalan di atas mereka. Salah seorang dari mereka bahkan merasakan ada tangan yang seakan menyentuh bahunya. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di dekatnya. Namun, kejadian paling mengerikan terjadi ketika salah satu dari mereka, yang bernama Arif, masuk ke sebuah ruangan yang tertutup rapat di lantai atas. Begitu ia membuka pintu, ruangan itu gelap, namun ada sesuatu yang berbeda. Arif mengaku melihat sosok seorang pria tua yang berdiri menghadap jendela dengan tubuh yang tampak memudar, seolah-olah baru saja keluar dari kabut yang tebal. Sosok itu berbalik menghadapnya, dan dengan suara serak, ia berkata, "Kamu tidak seharusnya di sini." Arif berlari keluar dari rumah dengan ketakutan yang luar biasa, dan sejak saat itu, ia tidak pernah berbicara lagi tentang apa yang ia lihat. Setelah kejadian tersebut, rumah Darmo semakin dikenal sebagai tempat terlarang, yang tak boleh dimasuki oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang penasaran sekalipun.
Cerita tentang rumah Darmo tetap hidup hingga hari ini dengan banyak orang yang masih merasa takut dan khawatir mendekati tempat tersebut. Meskipun beberapa kali pemerintah berusaha untuk membongkar rumah dan mengubahnya menjadi kawasan publik, rumah itu tetap berdiri tegak, seolah menunggu seseorang yang berani mengungkap rahasia yang terkubur di dalamnya. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Darmo? Mengapa keluarga Pak Gunawan tiba-tiba meninggalkan rumah tanpa jejak? Dan siapa sosok misterius yang sering terlihat di balik jendela itu? Hingga kini, rumah Darmo tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Jadi, bagi siapapun yang mendengar cerita ini, ingatlah bahwa terkadang ada tempat yang sebaiknya tidak dijamah. Ada kisah-kisah yang lebih baik dibiarkan menjadi legenda. Dan rumah Darmo adalah salah satunya. Karena kadang, apa yang tersembunyi di balik pintu-pintu tua itu lebih baik tetap menjadi misteri yang tak terungkap. Rumah Darmo masih berdiri hingga kini, menatap diam pada siapapun yang berani mendekat. Banyak yang mencoba mengungkap rahasianya, tapi tak satu pun benar-benar berhasil. Mungkin memang ada kisah yang lebih baik dibiarkan menjadi legenda. Karena yang tersembunyi tidak selalu ingin ditemukan. Cerita rumah Darmo mengajarkan bahwa tidak semua misteri perlu diungkap. Rasa penasaran tanpa kehati-hatian bisa membawa bahaya. Tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam sebaiknya dihormati, bukan dijadikan objek uji nyali. Kisah ini juga mengingatkan pentingnya mendengarkan cerita orang lain, karena pengalaman mereka bisa menjadi peringatan yang berharga. Trauma seperti yang dialami Arif menunjukkan bahwa ketakutan bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Selain itu, kemewahan rumah itu menyiratkan bahwa harta tidak menjamin ketenangan jika tidak ada kedamaian di dalamnya. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menyikapi rasa ingin tahu dan menghormati apa yang tak terlihat oleh mata. Jeti, bagaimana menurutmu? Apakah ini hanya cerita lama? Atau memang ada sesuatu yang menunggu di balik pintu tua itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak misteri lain yang akan kita buka.